mendorong kehidupan beragama yang baik. Refleksi pagi 575. Mengapa Tuhan menghukum bangsa Israel? Mari lihat Hosea 4 ayat 1 dan 2. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah menyusul penumpahan darah. Saudara-saudara, ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan berwujud dalam tindakan-tindakan jahat yang dilakukan kepada sesama manusia. Bangsa Israel telah gagal menjadi saksi Tuhan yang setia dengan perilaku jahat mereka. Kasih kepada Allah memang harus terwujud dalam kasih kepada sesama manusia. Itulah yang seharusnya. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen Indonesia, kita patut bertanya, apakah situasi kebobrokan moral yang disebutkan oleh Nabi Hosea masih ada di Indonesia, termasuk di kalangan Kristen? Bila masih banyak aksi saling kutuk, penipuan, pembunuhan, pencurian, perzinahan, dan kekerasan, sudah sepatutnya lah kalau orang mempertanyakan apa gunanya agama dalam konteks negara Pancasila di Indonesia. Kalaupun masih ada orang Kristen yang bertindak demikian, patutlah dia bertobat. Kalau kehidupan beragama di Indonesia tidak mendorong orang untuk bertindak baik kepada sesama manusia, maka tidak hanya Allah murka, tetapi agama akan kehilangan legitimasi sosialnya. Bukankah demikian? Menjadi mercusuar untuk umat. Refleksi pagi 576. Apa hukuman Tuhan atas ketidaktaatan bangsa Israel? Hosea 4 ayat 3-5 mengungkapkannya. Sebab itu negeri ini akan berkabung. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang mengadu, dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari. Saudara-saudara, karena ketidaktaatan bangsa Israel, baik para imam, para nabi, rakyat biasa, maupun binatang-binatang akan dihukum Tuhan. Walaupun para imam sebagai pimpinan umat menyalahkan yang lain, mereka tetap akan dihukum. Saudara-saudara, para imam dan para nabi adalah pelayan Tuhan yang sangat menentukan jatuh bangunnya kondisi kerohanian bangsa Israel. Bila mereka menyeleweng, maka menyelewenglah umat. Di zaman sekarang pun, pimpinan umat diutus Tuhan untuk hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Seperti mercusuar yang menjadi patokan bagi perjalanan perahu di laut yang gelap, maka para pendeta dan pimpinan umat dipanggil Tuhan untuk mengarahkan dan menuntun perjalanan pertumbuhan iman jemaat. Kalau mercusuar menjadi gelap karena tindakan jahat pimpinan umat, betapa malangnya umat Tuhan. Oleh sebab itu, wahai pimpinan umat Tuhan di Indonesia, marilah kita perbaiki mercusuar kehidupan kita. Maukah?
Mengajar firman dengan setia, jelas dan relevan. Refleksi pagi 577. Apa teguran Tuhan melalui Nabi Hosea untuk para imam di Hosea 4 ayat 6? Ini dia. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara-saudara, tugas imam adalah sebagai penghubung manusia dengan Allah, serta mengajar dan mengingatkan selalu akan ketaatan kepada Taurat Tuhan. Bila imam sebagai patokan umat Israel dalam beribadah melalaikan tugasnya, bahkan menolak Allah, maka pastilah umat Allah akan makin menjauh dari kehidupan beribadah kepada Tuhan. Tentulah Tuhan murka dan umat Tuhan pasti binasa. Saudara-saudara, pada masa Perjanjian Baru, tidak ada lagi jabatan imam seperti di Perjanjian Lama, karena melalui penebusan Yesus Kristus, umat percaya dimungkinkan untuk mempunyai relasi langsung dengan Allah tanpa perlu perantaraan imam. Pengorbanan Kristus telah membuka jalan itu. Meskipun demikian, fungsi imam untuk mengajar firman Tuhan kepada umat tetaplah ada. Bila pengajar firman lalai mengajarkan firman, maka umat Tuhan akan mengalami kelaparan rohani. Oleh sebab itu, wahai pengajar firman di Indonesia, marilah ajarkan firman Tuhan dengan setia. Pastikan juga bahwa firman disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami, serta mempunyai aplikasi yang relevan bagi umat. Maukah dan bisakah? Tidak menjadi pagar yang makan tanaman. Refleksi pagi 578. Tuhan Allah menegur para imam di Hosea 4 ayat 7 dan 8 yang tidak menjalankan panggilan Tuhan. Ini tegurannya. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Mereka mendapat rejeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Saudara-saudara, para imam dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayan dalam ibadah korban di bait Allah. Mereka diberi tanggung jawab untuk menjaga kondisi kerohanian bangsa Israel. Tetapi ironisnya, justru para imam inilah yang mengharapkan umat Israel berbuat salah, supaya mereka bisa mengeruk rejeki dari dosa umat Tuhan. Betapa bobroknya kerohanian para imam ini. Tak heran Tuhan menghukum mereka. Saudara-saudara, pagar makan tanaman. Demikianlah pepatah yang menggambarkan kondisi pelayan Tuhan yang bukannya melayani dan menjaga umat Tuhan, tetapi justru mengeruk keuntungan dari umat. Ini sungguh hal yang tercela di mata Tuhan. Apakah pelayan Tuhan yang seperti itu ada di masa sekarang ini di gereja Tuhan di Indonesia? Bila ada, sudah sepatutnya lah pelayan Tuhan bertobat, karena kepala gereja, yaitu Yesus Kristus, pasti memurkai pelayannya yang tidak setia itu. Oleh sebab itu, marilah kita selalu hidup dalam pertobatan. Marilah kita setia pada tugas panggilan yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Ingat, rejeki setiap hari adalah dari Tuhan saja.
Hanya atas berkat-Nya saja kita akan mampu menikmatinya. Tidak seperti ember bocor. Refleksi pagi 579. Apa hukuman Tuhan atas ketidaksetiaan para imam di bait Allah? Mari lihat Hosea 4 ayat 9 dan 10. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Mereka akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang. Mereka akan bersundal, tetapi tidak menjadi banyak, sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal. Saudara-saudara, ketidaksetiaan para imam sebagai hamba Tuhan telah mendatangkan murka Allah, sehingga para imam selalu merasa berkekurangan dan tidak pernah bisa merasa puas serta bahagia. Kehidupan hamba Tuhan yang tidak dikenannya memang kehidupan yang tidak terberkati. Saudara-saudara, hamba Tuhan di Indonesia masa kini adalah seperti para imam di zaman dulu yang melayani Tuhan dengan melayani umatnya melalui berbagai jenis pelayanan, baik pelayanan firman maupun pelayanan sosial. Ketidaksetiaan para hamba Tuhan akan berakibat pada kondisi kerohanian yang buruk bagi umat Tuhan. Tak heran, Tuhan menghukum dengan kehidupan yang tidak terberkati yang terwujud dalam rasa berkekurangan dan hati yang tidak pernah merasa puas. Dalam ketidaktaatan, hati akan seperti ember bocor yang tidak pernah bisa penuh. Oleh sebab itu, wahai para hamba Tuhan di Indonesia, layanilah Tuhan dengan benar. Pasti Tuhan akan berkati dengan kelimpahan hati. Maukah